bos. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1861. Liziran menjadi monster. Tiba-tiba, ruangan itu meledak. Ledakan perangkat isolasi yang tidak dapat direduksi secara langsung. Tercabik-cabik. Bahkan bangsal itu meledak. Semua orang segera melarikan diri. Jika Wenlei tidak memblokir gelombang yang memancar, seluruh rumah sakit akan rata dengan tanah. Mata Richard penuh dengan keheranan. Liziran menghancurkan perangkat ini yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh master tingkat ke-7. Apakah dia terlalu menakutkan? Ini di luar dugaan Richard. Apa yang terjadi di sini? Sukses atau gagal? Ziran, teriak Wenlei. Dia memaksa asap membubarkan dan segera memeriksa kondisi Liziran. Hah. Detik berikutnya, Wenlei berhenti tiba-tiba, dan ekspresinya berubah drastis. Karena dia merasakan nafas yang menakutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Takut. Horor ekstrim. Seolah-olah dari neraka. Asap tebal menghilang, dan dia samar-samar melihat sepasang mata merah, seperti binatang buas. Tidak hanya Wenlei yang merasakan napas yang mengerikan ini. Bahkan Richard dan yang lainnya merasakan aura teror. Rasanya seperti Richard seperti makhluk mengerikan yang bereksperimen di laboratorium paling misterius di War Eagle Country. Bau itu membuat orang merasa putus asa. Ini. Mungkinkah dia monster? Sebelum Wenlei sempat berpikir, dia sudah merasa menjadi sasaran. Boom. Liziran yang berlawanan muncul di depan Wenlei seperti kilatan petir. Wenlei mencoba yang terbaik untuk melawan. Bang. Wenlei hanya merasakan kekuatan gunung dan tsunami yang menekan. Hei. Wenlei tersingkir dan menikam kakinya ke tanah, membuat dua tanda yang dalam. Setelah 100 meter, Wenlei berhenti. Terkejut. Mengejutkan. Wenlei hari ini bukan orang biasa. Dia seperti wanita super, dengan kekuatan super yang menakutkan. Namun terlepas dari ini, Wenlei tersingkir. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Liziran. Ini. Pandangan luar biasa melintas di mata Wenlei. Sebelumnya, dia telah mengevaluasi kekuatannya sendiri, dan kekuatannya dengan santai membantai Master 8 lapis. Kekuatannya sebanding dengan daftar teratas. Itu hanya perkiraan. Bahkan lebih kuat. Tapi tetap tidak bisa menghentikan Liziran. Seberapa menakutkan dia? Richard dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Ini juga mengerikan. Richard ingin tahu siapa dia sekarang. Apakah Su Zengji memimpin badan ini? Atau apakah Lizian memimpin? Sebelum dia bisa memikirkannya, Liziran bergegas membunuh. Puff. Liziran seperti Raja Iblis yang membunuh siapapun yang dilihatnya. Bawahan Richard tidak tahu berapa banyak orang yang terkoyak. Richard memakai mesia khusus sambil menyalakan tombol. Sambil meneriaki Liziran. Siapa kamu? Apakah kamu Liziran atau Su Zengji? Hah? Liziran bersenandung. Tentu saja aku Liziran. Katanya tanpa sadar. Tapi suaranya dingin dan tidak berperasaan. Seperti Raja Iblis yang haus darah. Itu sama sekali bukan suara Liziran. Apa yang terjadi? Apakah itu dia? Wenlei dan yang lainnya merasa ketakutan. Pada saat ini, Ye Junlin membawa Ono Ichiro ke ibu kota. Dia juga mendengar kabar bahwa Nona Wenjia diundang menjadi dokter jenius di dunia. Ketika dia memeriksanya, keluarga Nona Wen adalah Wenlei. Saya tidak tahu siapa yang terkena penyakit itu, tetapi menurut selentingan itu adalah seorang wanita. Bukan Liziran. Rumah sakit apa? Ye Junlin ingin menginterogasi Ichiro Ono. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Liziran, dia tidak menginginkan hal lain. Langsung ke rumah sakit swasta Wen. Ono Ichiro dapat melakukan percobaan ulang. Tapi Liziran sakit sekarang. Ye Junlin harus melihatnya sesegera mungkin. Ichiro Ono tidak penting lagi. Ye Junlin mulai melarikan diri. Pada saat yang sama, Tuan yang memburu Ye Junlin secara bertahap menutup pengepungan. Dan dengan cepat menentukan kemana Ye Junlin pergi. Bab 1862, orang yang paling kamu cintai ingin bunuh diri. Di rumah sakit swasta keluarga Wen, Liziran hampir saja membunuh orang. Hampir semua orang di sekitar Richard jatuh. Richard hampir yakin. Orang di depannya bukanlah Liziran atau Su Zengji. Dia telah berubah drastis. Menjadi iblis, monster. Tidak bisa menghentikannya sama sekali. Evakuasi. Richard buru-buru berteriak. Dia dan dua inti mengaktifkan mesia untuk melarikan diri pada saat yang kritis. Terlepas dari penyesalannya, Richard telah mencapai tujuannya. Merangsang Liziran menjadi monster seperti itu adalah bencana bagi Ye Junlin dan Dacia.
Wen Lei sekarang pada dasarnya melihat melalui Richard. Tapi dia tidak bisa pergi. Dia ingin menghentikan Li Ziran. Boom, boom, boom. Li Ziran menjadi benar-benar gila, membalikkan rumah sakit. Reruntuhan ada di mana-mana. Wen Lei mencoba yang terbaik untuk menghentikan Li Ziran. Dia telah lama berlumuran darah, dan tubuhnya telah membuka luka yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, Wen Lei memiliki kekuatan super untuk sembuh dengan cepat, dan lukanya sembuh dengan cepat. Hanya dengan cara ini dia hampir tidak bisa diam dengan Li Ziran. Pada saat ini, Ye Junlin membawa Ono Ichiro ke rumah sakit. Aku tercengang dengan pemandangan di depanku. Ye Junlin bahkan lebih ketakutan ketika melihat dua orang yang bertarung begitu keras. Bukankah ini Wen Lei dan Li Ziran? Salah satunya adalah orang biasa, dan yang lainnya adalah seniman bela diri yang sedikit lebih kuat. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Ini terlalu menakutkan. Apa yang terjadi? Ye Junlin berteriak. Wen Lei segera menjawab. Ye Junlin, hentikan dia dengan cepat. Temperamennya telah menjadi monster. Apa? Ye Junlin terkejut. Ketika Li Ziran yang gila mendengar kata-kata Ye Junlin, matanya yang redup tiba-tiba menjadi berdarah, seolah-olah dia meneteskan darah. Tubuhnya bergetar, menatap Ye Junlin, dan tubuhnya memancarkan ekspresi permusuhan yang mengerikan. Ketiga kata ini tampaknya memiliki semacam kekuatan sihir, dan ketika disebutkan, mereka sangat merangsang otak Li Ziran. Baru saja, Li Ziran menjadi sangat gila. Saya tidak berharap untuk mendengar Ye Junlin, bahkan lebih gila. Aura menakutkan di tubuhnya meroket puluhan kali. Bahkan Wen Lei tercengang. Jika dia bertemu Li Ziran sekarang, dia akan dicabik-cabik hidup-hidup, dan tidak akan ada kesempatan untuk menyembuhkan lukanya. Dia ingin tahu mengapa Li Ziran jatuh ke dalam keadaan marah yang paling ekstrim begitu dia melihat Ye Junlin. Perasaan semacam itu adalah bahwa musuh sangat populer ketika mereka bertemu. Dia tidak sabar untuk mengupas kulit dan kram Ye Junlin, makan daging dan minum darah. Ini suaminya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bagaimana dia tahu bahwa hanya ada satu pikiran di benak Li Ziran saat ini, untuk membunuh Ye Junlin? Ini adalah ide bawah sadarnya. Seolah tujuan hidupnya adalah membunuh Ye Junlin. Itu sebabnya dia memiliki reaksi besar ketika dia mendengar nama Ye Junlin. Mata Li Ziran jatuh pada Ye Junlin, melihat dengan seksama. Sepertinya ini adalah Ye Junlin. Ye Junlin, mati. Dia mengeluarkan suara acuh tak acuh dan kejam, langsung membunuh Ye Junlin. Hah? Ye Junlin juga tercengang. Li Ziran datang untuk bunuh diri. Masih bau yang mengerikan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ye Junlin tidak punya waktu untuk berpikir. Li Ziran menghancurkannya dengan satu pukulan. Ye Junlin memblokirnya secara simbolis. Boom. Akibatnya, dia meledak. Menghancurkan gedung secara langsung. Ye Junlin tercengang. Sangat kuat. Apa yang dialami Li Ziran? Apakah dia akan seperti ini? Menakjubkan. Kamu harus serius. Dia hanya ingin membunuhmu sekarang. Dia sangat kuat. Kamu harus mengendalikannya dulu. Pengingat Wen Lei terdengar di telinga Ye Junlin. Ye Junlin harus mati. Li Ziran meraung dan membunuh Ye Junlin. Ye Junlin tidak bisa menerimanya. Orang yang dia cintai ingin bunuh diri. Ini. Bab 1863. Ye Junlin dikalahkan oleh Li Ziran. Ye Junlin, tenanglah. Wen Lei bergegas ke Ye Junlin dan menjatuhkannya ke samping. Boom. Li Ziran, yang bergegas masuk, langsung menghancurkan lubang yang dalam seukuran lapangan basket. Aku tidak tahu siapa dia sekarang. Dia hanya ingin membunuhmu. Kamu harus tenang. Ayo coba kendalikan dia dulu. Jangan takut menyakitinya. Kita belum tentu lawan. Wen Lei meyakinkan. Yah, bagus. Ye Junlin juga menstabilkan emosinya. Li Ziran sudah membunuhnya. Kali ini, Ye Junlin dan Li Ziran bertarung satu lawan satu. Boom. Kedua belah pihak berpisah begitu mereka saling menyentuh. Masing-masing mundur ratusan langkah. Tetapi kaki mereka hancur berantakan. Kuat. Benar-benar kuat. Wen Lei ngeri. Apakah ini nomor 2 dalam daftar? Bisakah kamu menggambar dengan Li Ziran? Bangun, Ziran. Lihat siapa aku. Aku Ye Junlin. Ye Junlin meninggikan suaranya, berusaha membangunkan Li Ziran. Tetapi ketika Li Ziran mendengar namanya dan melihat wajahnya dengan jelas, dia menjadi semakin gila. Bunuh. Niat membunuh Li Ziran bahkan lebih kuat. Kekuatan bertarung semakin menakutkan. Bang bang bang. Ye Junlin bertarung melawan Li Ziran, dan kedua belah pihak berjuang keras. Semakin ketakutan Ye Junlin di hatinya selama Perang Vietnam.
Apakah Li Ziyan terlalu kuat? Apa yang telah dia lalui? Sama seperti monster undead. Meskipun Ye Junlin bertarung melawannya, bagaimanapun juga dia masih menunjukkan belas kasihan. Ini menantu perempuannya. Bagaimana dia bisa rela menggunakan semua kekuatannya? Tapi Li Ziran membuat tembakan panik dan membunuhnya. Semua ditujukan pada poin kunci Ye Junlin. Ye Junlin menggunakan gerakan indah untuk menghindari serangan Li Ziran. Dia mencoba untuk mencari tahu bagaimana mengontrol Li Ziran. Bantu aku mengawasinya. Ye Junlin meminta Wen Lei untuk mengawasi Ono Ichiro. Dia di sini untuk berurusan dengan Li Ziran. Caranya adalah dengan menyia-nyiakan Shadow Clone. Ye Junlin menggunakan teknik gerakan ini lagi. Ada klon di depan mata Li Ziran, dan dia tidak bisa menangkap kebenaran sama sekali. Bunuh. Li Ziran mulai membunuh dengan panik. Mulai bertarung dengan avatar Ye Junlin. Melihat rutinitas Ye Junlin, Wen Lei menghela nafas. Kapan akan terus seperti ini? Segera, Ye Junlin dan Wen Lei menemukan bahwa jalan untuk menguras Li Ziran sama sekali tidak mungkin. Li Ziran menjadi semakin berani dalam pertempuran, dan tidak ada tanda-tanda kelelahan sama sekali. Kamu tidak tahan lagi. Kamu harus mengambil tindakan. Teriak Wen Lei. Oke. Kali ini, Ye Junlin tidak menahan diri lagi. Langsung menghadapi Li Ziran. Ubah pertahanan menjadi serangan. Ye Junlin menyerang dengan keras. Boom, boom. Segera, langit terbalik di sini. Di bawah pukulan berat Ye Junlin, Li Ziran menunjukkan momentum dekadensi. Bang, bang, bang. Ye Junlin mengejar kemenangan, melemparkan beberapa pukulan berat berturut-turut. Li Ziran melangkah mundur lagi dan lagi. Ada ekspresi ngeri di wajahnya yang tanpa emosi. Diperkirakan dia juga dikejutkan oleh kekuatan Ye Junlin. Kuat. Mata Wen Lei menembakkan dua sinar cahaya. Li Ziran yang seperti monster telah dikalahkan. Ye Junlin bahkan lebih monster daripada monster. Jika Ye Junlin tidak memberi Li Ziran kesempatan, dia akan menjatuhkannya sekaligus. Ini adalah kesempatan besar baginya. Li Ziran terpojok. Boom. Tiba-tiba, suasana di lapangan berubah. Ah. Li Ziran meraung. Auranya meroket. Tubuhnya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini lebih dari 10 kali lipat dari sekarang. Dia masih memiliki potensi untuk menginspirasi. Bang. Li Ziran memukul Ye Junlin dengan keras. Meskipun Ye Junlin memblokirnya, dia hanya merasa dadanya melonjak, seolah-olah api sedang menyala. Sangat kuat. Wajah Ye Junlin berubah. Li Ziran terus menyerang. Satu trik lebih kejam. Ye Junlin dapat memblokir setiap saat. Ye Junlin akan mati untukku. Li Ziran mengumpulkan semua kekuatannya dan membuat gerakan terkuat. Tidak mau kalah, Ye Junlin melakukan gerakan yang sama. Keduanya menghantam bumi seperti Mars. Puff. Tapi Ye Junlin memuntahkan darah dan terbang keluar. Bab 1864, penerus Dewa Jahat tak bisa dikalahkan. Bang. Tubuh Ye Junlin terlempar tinggi dan terbanting keras ke tanah. Terkejut. Wen Lei tampak bodoh. Ye Junlin, yang berada di urutan kedua dalam daftar, sebenarnya dikalahkan. Bagaimana Li Ziran menginspirasi batas dalam waktu singkat? Bahkan Ye Junlin dikalahkan. Ye Junlin, bukankah kamu menjaga tanganmu? Tidakkah kamu berani melakukan yang terbaik? Wen Lei tidak hanya bertanya. Ye Junlin tidak menjawab. Karena dia tidak memegang tangan sekarang. Ini murni karena Li Ziran kuat. Dia dikalahkan. Dia kalah dari Li Ziran. Tak terbayangkan. Dari gerakan Li Ziran tadi, Ye Junlin memang bisa menggunakan avatar kecepatan dan bayangannya untuk menghindarinya secara kebetulan. Tidak akan terluka. Ada cara lain dia bisa tak terkalahkan. Itu adalah teknik terlarang yang belum pernah dia gunakan. Tuan Murahan menyerahkannya padanya. Tapi saya katakan padanya, yang terbaik adalah tidak menggunakan teknik terlarang dalam hidup Anda. Jika tidak, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Sudah begitu lama, Ye Junlin tidak terkalahkan di dunia. Datang dan menangkan. Tidak perlu teknik tabu sama sekali. Ye Junlin lupa. Saya hanya ingat ketika saya berada di bawah ancaman dan tekanan. Sekarang pertempuran dengan Li Ziran belum mencapai tahap itu. Pada akhirnya, Ye Junlin juga tidak menggunakan teknik terlarang. Dia ingin melawan kekuatan Li Ziran. Tapi kenyataannya kejam. Dia memang dikalahkan. Li Ziran tidak menyerah. Menindas ke depan. Langkah mengejutkan lainnya jatuh. Puff. Ye Junlin kalah lagi dan terbang keluar. Bang. Bang. Li Ziran tidak menunjukkan belas kasihan. Hanya untuk membunuh Ye Junlin. Puff. Puff. Ye Junlin jatuh ke tanah. Sekarat.
dengan darah berbusa di mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan. Ternyata istrinya sendiri. Apa yang terjadi dengannya? Apakah Anda benar-benar tidak mengenali diri sendiri? Hahaha. Ye Junlin, kamu dikalahkan. Sialan kamu. Kamu hanya layak jatuh di kakiku. Li Ziran menatap Ye Junlin dan mencibir. Ye Junlin bisa dengan jelas merasakan niat membunuh Li Ziran. Tampaknya teknik terlarang harus digunakan. Wen Lei tidak bisa menghentikan kekuatan tempur Li Ziran saat ini, dan hanya bisa menambah pengorbanan. Hanya pada Anda sendiri. Pergi ke neraka. Pada saat kritis, Li Ziran tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya seperti balon kempes. Puff. Dia terhuyung-huyung ke tanah. Pingsan. Pada saat ini, Li Ziran kembali normal. Itu tidak berbeda dari sebelumnya. Tidak. Seseorang ada di sini. Ekspresi Ye Junlin berubah. Wen Lei. Bawa dua orang pergi. Ye Junlin segera mengatur. Wen Lei tidak bertanya apa-apa, dan segera pergi bersama Li Ziran dan Ono Ichiro. Mereka pergi dengan kaki depan, dan para master dari semua sisi mengelilinginya. Semua orang dikejutkan oleh reruntuhan di depan mereka. Ketika dia melihat Ye Junlin yang terluka, dia bahkan lebih ketakutan. Rasanya seperti melihat hal yang paling luar biasa di dunia. Ye Junlin, yang telah menyapu seluruh peringkat surgawi, apakah yang kedua di peringkat surgawi, begitu terluka? Tak terbayangkan. Apakah ini Ye Junlin? Sepertinya. Apa? Bagaimana dia bisa terluka seperti ini? Luar biasa, bukan? Ye Junlin dikalahkan. Langitku runtuh. Puluhan ribu master di sekitar mereka semua tercengang. Ye Junlin kalah. Segera berita kekalahan Ye Junlin menyebar. Daxia terkejut. Seluruh dunia terkejut. Penerus Dewa Jahat telah dikalahkan. Pasukan Dewa Jahat dan pengikut Ye Junlin menjadi gila. Kekalahan Ye Junlin setara dengan runtuhnya iman mereka. Untuk kekuatan Dewa Jahat, Ye Junlin tidak bisa dikalahkan. Dia mewakili Dewa Jahat Awan Api. Tidak ada kata kekalahan dalam kamus Dewa Jahat Awan Api. Ye Junlin tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan sekali. Di lapangan, semua orang memandang Ye Junlin dan mencibir. Apakah Ye Junlin sudah memikirkannya? Kamu akan kalah suatu hari juga. Siapa yang sangat menyakitimu? Bab 1865. Zaman orang biasa. Siapa ini? Inilah pertanyaan dunia saat ini. Siapa yang menyakiti Ye Junlin? Siapa yang mengalahkan keturunan para dewa jahat? Tapi tidak ada seorang pun di tempat kejadian. Hanya Ye Junlin yang tersisa. Itu berarti orang yang mengalahkan Ye Junlin telah pergi. Ketika semuanya sudah selesai, pergilah, dan sembunyikan jasa dan ketenaran Anda. Siapa ini? Semua orang menebak siapa yang mengalahkan Ye Junlin. Setelah beberapa diskusi dan spekulasi, semua orang mengidentifikasi satu orang, dewa pembunuh biasa yang berada di urutan kedua dalam daftar asli. Sebelumnya, ada berita bahwa dewa pembunuh biasa akan datang menemui Ye Junlin untuk sementara waktu. Tetapi masih belum ada berita tentang orang biasa yang membunuh Tuhan. Sekarang tampaknya ada kemungkinan besar bahwa dewa pembunuh biasa mengalahkan Ye Junlin dan pergi setelahnya. Dewa pembunuh biasa adalah orang yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Alasan untuk mengambil tindakan hanya demi seni bela diri Daxia, dan untuk mencegah kejahatan menjadi bencana. Pada dasarnya, dewa pembunuh biasa yang mengalahkan Ye Junlin. Pria yang menekan sebuah era. Tian Jiao yang dipenjara oleh pasukan dewa jahat semuanya senang ketika mereka mendengar berita kegagalan Ye Junlin. Terutama Lin Tianlong berteriak dengan penuh semangat. Ye Junlin, kamu akhirnya dikalahkan. Kamu juga memiliki hari ini. Kamu akan menghadapi akhir yang terburuk. Orang-orang lainnya juga berteriak setelah Lin Tianlong. Hanya Fujia dan Ning yang masih terlihat suram. Mendengar bahwa Ye Junlin dikalahkan dan terluka parah, mereka tidak hanya tidak bersemangat, tetapi mereka juga sedikit khawatir. Sejak saat ini, mereka menemukan bahwa Ye Junlin tidak buruk. Bahkan tidak buruk sama sekali. Kecuali Ji Fengchen dan yang lainnya, Ye Junlin tidak terluka sama sekali. Bahkan dalam pertempuran Gunung Tiandang, Ye Junlin hanya melukai prajurit Daxia dan tidak pernah membunuh salah satu dari mereka. Meskipun mereka telah ditangkap begitu lama, Ye Junlin dan bawahan lainnya tidak pernah merasa kasihan pada mereka. Meskipun Lin Tianlong terus berteriak, tidak ada yang menyakitinya, apalagi membunuhnya. Ye Junlin seperti ini, dan dia juga menginstruksikan semua orang di bawah bimbingan untuk tidak menyakiti mereka.
Dia bahkan tidak membiarkan Dewa Darah Jahat menghisap darah manusia, dan mengikat 7 Dewa Jahat, menetapkan aturan untuk mereka sehingga mereka tidak bisa membunuh atau menyakiti orang. Bahkan lebih baik untuk keduanya. Bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi dewa yang jahat? Jika itu benar-benar dewa jahat, dapatkah kepolosan mereka dipertahankan? Hidup mereka sudah lama berlalu. Jadi sekarang mendengar kabar buruk Ye Junlin, Fujia dan Ning masih khawatir. Mereka berharap Ye Junlin akan baik-baik saja. Meskipun keduanya tahu bahwa Ye Junlin adalah keturunan dewa jahat. Mereka juga sangat bertentangan. Fujia, apa kau dengar? Ye Junlin dikalahkan. Dia akan mati. Kita bisa segera keluar. Aku muak dikurung di tempat ini. Lin Tianlong berteriak bersemangat pada mereka berdua. Hanya saja Fujia mengabaikannya dan bahkan menganggap Lin Tianlong menyebalkan. Ye Junlin sama sekali tidak peduli dengan mereka. Itu harus menjadi orang biasa untuk membunuh Tuhan. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin memujanya sebagai guru saya. Kata Lin Tianlong penuh semangat. Pasukan Dongdao tiba-tiba mendengar berita itu dan terkejut. Ye Junlin dikalahkan. Tidak bisa. Baru saja mereka mengirim prajurit hantu untuk membunuh Ichiro Ono. Jadi Ye Junlin dikalahkan. Richard yang kembali ke negeri elang perang juga tercengang mendengar kabar tersebut. Tapi cepat bereaksi. Kamu Junlin kalah dari Li Ziran. Mulut Richard membangkitkan senyum main-main. Tujuannya tercapai. Sekarang Ye Junlin dikepung oleh para ahli dari Tian's Mansion. Dia terluka parah, dan dia pasti sudah mati. Ye Junlin meninggal, dan Li Ziran menjadi gila. Situasi yang bagus. Reruntuhan rumah sakit. Semakin banyak orang mengepung Ye Junlin. Semakin banyak orang datang untuk mendengar berita itu. 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Semua orang ingin melihat bagaimana dewa jahat ini jatuh. Dewa pembunuh biasa yang mengalahkan Ye Junlin. Dewa pembunuh rakyat jelata itu perkasa. Aku ingin menyebutnya zaman rakyat jelata. Beberapa orang dari Tianlong dari Tianchefu tiba dengan cepat. Ye Junlin, ayo kita tangkap. Ikuti saja kami. Ye Junlin tersenyum. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa membawaku. Bab 1866. Tidakkah kamu ingin bertemu dengan anakmu? Alasan mengapa Ye Junlin dikalahkan. Itu karena dia ingin menguji seberapa kuat Li Zian. Dia bisa menggunakan gerakan dan kecepatannya untuk menghindar sepenuhnya tanpa terluka. Menggunakan teknik terlarang, Anda benar-benar dapat membunuh pewarna prem. Selain itu, meskipun Wen Lei memintanya untuk melakukan yang terbaik, Ye Junlin pada akhirnya tetap memegang tangan Li Ziran. Itu istrinya. Bagaimana Anda bisa melakukan yang terbaik? Pada kasus ini, bagaimana dia bisa kalah? Dia memang terluka. Tapi cedera ini tidak sama konsepnya dengan cedera sebelumnya. Hah. Hal ini membuat hampir 100.000 orang yang hadir tercengang. Apa maksud Ye Junlin? Dia telah terluka seperti ini, namun dia masih begitu sombong. Ini untuk mengabaikan siapapun. Ye Junlin, kamu gila. Kamu sudah kalah dari dewa pembunuh biasa. Kamu tidak bisa. Ya, itu benar. Jangan katakan kamu terluka sekarang. Bahkan jika kamu tidak terluka, dewa pembunuh biasa mengalahkanmu lagi. Kamu tidak boleh patuh. Apa? Dengarkan nasihatku. Kembalilah ke Tian's Mansion bersama kami dengan patuh. Dan hindari rasa sakit daging dan darah. Semua orang membujuk. Ye Junlin dengan enggan bangkit dan duduk di tanah. Sudut mulutnya memandang kerumunan dengan jijik. Ye Junlin, tidakkah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melarikan diri dari begitu banyak orang? Jangan bodoh. Misalnya, hari ini, para master inti dari klan Cefu dan Baolong berkumpul. Dengan jaring surga dan bumi di ibu kota, tidak mungkin bagi Ye Junlin untuk melarikan diri. Jangan bicarakan ini. Ada yang ingin kukatakan padamu. Ye Junlin berbalik. Kamu tidak berbicara omong kosong. Apakah ini rencanamu untuk menunda pasukan? Tianlong meraung. Tunggu. Biarkan dia berbicara. Sebuah suara terdengar. Keempat Tianlong segera mengangguk dengan hormat dan berdiri di samping. Keempat Tianlong berasal dari paviliun gelap Tianchefu, dan mereka terutama bertanggung jawab untuk menangani urusan mendesak Daxia dan berbagai informasi dan sebagainya. Dalam istilah awam, paviliun gelap bertanggung jawab atas semua tugas dalam lingkup Tian's Mansion. Orang yang berbicara adalah wakil master paviliun kegelapan, dengan nama sandi Dewa Hitam. Posisinya tinggi dan beratnya di atas Tianlong. Ketika dia berbicara, semua orang harus mendengarkan. Katakan padaku. Aku ingin mendengarnya. Wakil master paviliun Dewa Hitam memandang Ye Junlin. Saya ingin mengatakan bahwa semua ini adalah konspirasi dari pasukan Dongdao.
Segera mereka akan melakukan rencana kedua yang gila. Jika perhatian Anda masih pada saya, maka itu sudah berakhir. Dunia seni bela diri Daxia atau Daxia mungkin menderita kerugian besar. Ye Junlin memberitahu mereka semua yang dia tahu. Karena Tian's Mansion adalah institusi seni bela diri kuno terkuat di Daxia, itu harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Ye Junlin mendesak dengan serius. Ayo berbaikan. Terus berbaikan. Ye Junlin benar-benar tidak menyangka kamu akan memaafkan dirinya sendiri dengan cara ini. Aku benar-benar kecewa. Meskipun Ye Junlin berkata banyak, kedengarannya masuk akal dan baiklah. Didirikan. Tapi hanya sedikit orang yang hadir. Secara umum diyakini bahwa ini hanya alasan untuk Ye Junlin. Bahkan Wakil Master Paviliun Dewa Hitam tidak sepenuhnya yakin. Sejujurnya, saya punya bukti. Saya telah menangkap anggota inti. Saya bisa tahu segalanya dari mulutnya. Sekarang saya tidak ingin berkonflik dengan Anda. Ketika saya membawa orang, Anda akan mengerti semuanya. Setelah mendengar apa yang Ye Junlin katakan, semua orang tertawa. Ye Junlin, tidakkah kamu pikir kami bodoh? Dan membiarkanmu pergi? Apakah kamu pikir itu mungkin? Ya, anak ini memperlakukan kami seperti orang bodoh. Cepat dan bawa dia pergi. Semua orang segera berteriak. Tidak ada yang memperhatikan bahwa salah satu dari kerumunan itu pergi. Samurai hantu. Dia sudah dalam campuran. Mengetahui bahwa Ye Junlin menyembunyikan Ono Ichiro di tempat lain, dia segera pergi. Lupakan saja. Berbicara dengan kalian, itu benar-benar memainkan piano untuk seekor sapi. Ye Junlin berdiri perlahan. Masih harus menggunakan kekuatan. Apa? Apakah kamu masih mencoba? Ye Junlin, tidakkah kamu ingin melihat anakmu? Bab 1867, Ye Junlin ditangkap. Boom. Satu kalimat membuat Ye Junlin, yang sehebat pelangi, tiba-tiba putus asa. Tubuh itu bergetar hebat. Situasi Liziran saat ini tidak diketahui. Ibu, anak, dan saudara perempuannya jatuh ke tangan Tian's Mansion lagi. Dia benar-benar memalukan. Kamu bisa yakin. Meskipun kamu adalah keturunan dewa jahat, bukan berarti ibu dan anakmu begitu. Mereka hidup dengan sangat baik di Tian's Mansion. Diterima sebagai murid Tian's Mansion. Itu dia. Terutama bakat Junjun yang dianggap sebagai inti masa depan Tian's Mansion. Tapi menurutku lebih baik kamu pergi dan melihat ibu dan anak. Wakil Master Paviliun Heisen berkata sambil tersenyum. Begitu Anda mendengarnya, tidak ada yang aneh. Bahkan semua orang yang hadir harus memuji Tian's Mansion. Ye Junlin adalah dewa jahat, dan keluarganya harus dijaga. Berbicara secara logis, akan tepat untuk membunuh mereka bersama-sama. Tapi sama sekali tidak seperti itu. Inti dari apa yang dia katakan adalah kalimat terakhir. Biarkan Ye Junlin pergi melihat anak dan ibu. Kalimat ini sangat berarti. Di permukaan, mereka memberitahu Ye Junlin betapa baiknya mereka bertiga. Tetapi mereka sebenarnya memperingatkannya. Ibu dan anakmu ada di tangan mereka, dan mereka tidak akan patuh. Ini adalah ancaman terselubung. Ye Junlin, ibu anakmu ada di tangan kami. Beraninya kau melawan keinginan kami. Ye Junlin berkata tanpa daya. Oke, aku ingin bertemu ibu dan anak-anak. Tidak mungkin. Ye Junlin mengerti apa yang mereka maksud dan harus mengundurkan diri. Lagi pula, Anda tidak bisa mengolok-olok kehidupan Ibu Junjun. Dia harus memastikan ibu dan mereka aman dulu. Adapun Liziran, ini juga sakit kepala. Namun, Wenlei saat ini merawatnya. Dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Wenlei dan sangat kuat. 3 teratas dalam daftar, tidak ada lawannya. Selanjutnya, Ye Junlin meninggalkan jejak lain. 7 dewa jahat akan mengerti apa yang dia maksud setelah melihatnya. Dia pergi ke Tian's Mansion terlebih dahulu, dan yang terbaik adalah menyelamatkan mereka bertiga. Ini darurat. Pertama, situasi Liziran tidak diketahui. Kedua, rencana kedua di mulut Ono Ichiro. Semuanya terburu-buru. Ye Junlin tidak boleh sedikit ceroboh. Kemari, bawa Ye Junlin pergi. Pilih hari untuk mengumumkan hasilnya. Wakil Master Paviliun memberi perintah, dan keempat Tianlong segera melangkah maju dan membawa Ye Junlin pergi. Di depan 100.000 orang, Ye Junlin ditangkap oleh Tian Chefu. Hahaha. Ini sangat menghangatkan hati. Penerus Dewa Jahat ditangkap. Kekuatan Dewa Jahat telah hancur. Hari ini adalah momen puncak di Daxia. Penonton bertepuk tangan meriah. Berita menyebar bahwa keturunan Dewa Jahat, yang nomor 2 di peringkat surgawi, berhasil ditangkap oleh Tian Chefu. Musim panas mendidih. Dunia mendidih.
Orang-orang baik yang memproklamirkan diri bahkan lebih bersemangat. Lagi-lagi spanduk dikibarkan. Bendera dikibarkan. Gong dan genderang ditabuh lagi. Di mana-mana merayakan pemberantasan iblis besar, Ye Junlin. Kejahatan sudah tak terkalahkan sejak zaman kuno. Pernahkah kamu melihat nasib iblis jahat? Kamu belum berlutut dan menyerah satu persatu. Selanjutnya, Tian Chefu akan menghancurkan kalian semua. Haha, rakyat jelata membunuh para dewa. Bahkan Ye Junlin dapat membunuhmu. Sekelompok dari kalian. Tidakkah kamu melihat satu membunuh yang lain? Belum menyerah. Para pihak mulai berteriak-teriak untuk pasukan dewa jahat yang dipimpin oleh 7 dewa jahat. Hahaha, Ye Junlin, kamu akhirnya mencapai hari ini. Apakah itu Richard atau pasukan Dongdao? Mereka ditangkap ketika mereka mendengar bahwa Ye Junlin telah jatuh. Sangat bersemangat. Richard membawa barang-barang kembali ke War Eagle Country dari Daxia. Tidak ada yang tahu. Pasukan Dongdao akan memulai rencana gila kedua di saat-saat terakhir. Adapun Wen Lei, dia menyadari keseriusan masalahnya. Li Ziran dan Ono Ichiro sengaja dibawa ke lokasi tersembunyi. Ada apa denganmu, Ziran? Wen Lei sangat khawatir. Pada saat ini, Li Ziran tiba-tiba membuka matanya. Bab 1868, Tian's Mansion ditipu. Ziran. Wen Lei segera terpental dengan waspada. Seluruh orang mengambil posisi bertarung, menyatukan semua kekuatan. Dia sedikit takut dengan pewarnaan prem. Kekuatan bertarung Li Ziran baru saja mengejutkannya. Begitu Li Ziran menjadi gila lagi, dia tidak akan bisa mengendalikan situasi. Ono Ichiro di sebelahnya juga ketakutan. Bagaimana jika Li Ziran menjadi gila dan menamparnya sampai mati? Li Ziran terkejut dengan sikap Wen Lei yang seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Nona Wen, ada apa? Li Ziran memandang Wen Lei dengan bingung. Seluruh orang itu lembut dan berbudi luhur, lembut dan murah hati. Di mana penampakan iblis barusan? Wen Lei sedang kesurupan. Li Ziran barusan palsu, kan? Dia curiga dia sedang berhalusinasi. Ziran kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Wen Lei bertanya dengan gugup. Aku baik-baik saja. Ada apa? Aku baru saja bermimpi, seperti sedang berkelahi. Li Ziran mengusap kepalanya, mencoba berpikir kembali. Tapi hanya samar-samar. Tidak tahu intinya sama sekali. Bahkan kekuatan tempurnya telah turun secara signifikan. Wen Lei tidak merasakan banyak kekuatan dalam dirinya. Dan itu sangat berbeda dari sebelumnya. Kamu tidak ingat apa yang baru saja terjadi? Wen Lei bertanya dengan heran. Wanita di depannya adalah Li Ziran. Ya. Apa yang terjadi? Li Ziran bertanya. Kamu baru saja bertarung. Kamu bertarung dengan beberapa orang jahat, dan kemudian pingsan. Wen Lei hanya ingin mengatakan Ye Junlin, dan segera tutup mulut. Nama Ye Junlin disebutkan sebelumnya, dan wanita ini menjadi gila. Dia tidak berani. Dalam kasus kegilaan, siapa yang bisa menghentikannya? Ziran, apakah kamu merasa ada yang salah? Wen Lei bertanya. Li Ziran merasakannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Sebelumnya, sepertinya ada sesuatu yang menghalangi pikiranku. Tapi sekarang sudah benar-benar jelas. Aku harus berterima kasih. Kamu mengundang dokter untuk membantuku menyembuhkannya. Wen Lei tidak tahu apa yang salah. Dan itu sama sekali bukan dokter. Itu sengaja untuk merangsang Li Ziran. Ziran, kamu bisa mengingat semuanya, kan? Wen Lei bertanya lagi. Seharusnya, aku sudah melakukannya. Aku punya anak perempuan bernama Junjun. Tapi, siapa suamiku? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Saya tidak ingat suami saya. Siapa dia? Li Ziran menggosok kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Ingatannya hilang suaminya. Seolah-olah seseorang telah mengambilnya. Hah? Wen Lei terkejut sejenak. Apakah dia tidak ingat Ye Junlin? Bagaimana ini? Sebenarnya sangat mudah. Richard secara paksa merangsang otak Li Ziran, menyebabkan kedua kesadaran itu saling bertabrakan dengan hebat. Niat awal Richard adalah membiarkan kesadaran Su Zengji menguasai otak Li Ziran dan mendominasi tubuhnya. Tapi bagaimana mungkin? Hanya sebagian dari kesadaran Su Zengji, ditambah kemauan kuat Li Ziran. Di bawah stimulus yang kuat, kedua kesadaran itu digabungkan secara paksa. Li Ziran secara alami mendominasi. Meskipun dikatakan bahwa kesadaran Su Zengji telah bergabung, itu tidak ada lagi. Tapi efek sampingnya adalah kesadaran terakhir Su Zengji berubah menjadi kebencian dan menyatu dengan otak Li Ziran. Kebencian ini adalah Ye Junlin.
Satu-satunya efek samping adalah menganggap Ye Junlin sebagai musuh terbesar. Dalam istilah awam, itu setara dengan menanamkan instruksi di otak Li Ziran, bunuh Ye Junlin. Pada akhirnya, hasil dari memasukkan kebencian ke dalam Yang pertama adalah fragmen memori Li Ziran kehilangan suaminya. Yang kedua adalah membunuh Ye Junlin sebagai musuh. Inilah sebabnya ketika Li Ziran mendengar nama Ye Junlin atau melihat Ye Junlin, dia melakukan segalanya untuk membunuhnya. Ziran, tenanglah. Istirahatlah sebentar. Wen Lei dengan cepat menenangkan Li Ziran. Mari kita bicara tentang Ye Junlin. Diambil oleh Tian's Mansion. Aku tidak membiarkan dia melihat Junjun sama sekali. Tian Chefu menipunya. Bab 1869, Rencana Paviliun Gelap. Wakil Master Paviliun Gelap sama sekali tidak membawa Ye Junlin kembali ke rumah Tian's. Sebaliknya, itu dibawa ke suatu tempat di pinggiran ibu kota. Kelihatannya seperti villa resort, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu titik gelap rahasia di Tian's Mansion. Tidak ada yang seperti gua di bawah resort. Ada departemen intelijen, ada berbagai master, dan bahkan ada penjara neraka. Saat mengambil, Ye Junlin ditutup matanya. Saat melepas penutup matanya, Ye Junlin mendapati dirinya berada di penjara. Penjara ini dirancang dengan baik. Pada dasarnya tidak ada entry. Melarikan diri dari penjara. Mustahil. Apakah kamu tidak ingin aku melihat ibuku dan yang lainnya? Bagaimana dengan orang-orang? Ye Junlin bertanya. Ye Junlin, jangan lupa identitasmu. Kamu sekarang adalah tahanan nomor 1 di rumah Tian's. Bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang ingin kamu lihat? Ibu. Itu bisa menjamin masa depan mereka. Bagaimana mungkin Ye Junlin tidak melihat bahwa mereka selingkuh? Tapi dia tidak bisa. Tidak ada gunanya jika Anda memaksanya keluar. Dia bahkan tidak tahu di mana Tian's Mansion berada. Junjun dan ibunya masih dalam bahaya. Untuk saat ini, dengarkan saja mereka. Selama dia melihat Junjun dan yang lainnya, Ye Junlin memiliki intinya. Oke, aku akan mendengarkanmu. Dalam hal ini, Ye Junlin hanya bisa setuju. Kemari, kunci dia. Wakil Master Paviliun dari Paviliun Gelap memberi perintah. Tak lama kemudian, ratusan orang datang ke arena dengan rantai besi setebal 9 lengan. Pada akhirnya, 9 rantai besi mengunci Ye Junlin. Melihat bahwa Ye Junlin dikunci oleh 9 rantai besi, semua orang menghela nafas lega. Ye Junlin tidak akan pernah mengira bahwa ini adalah rantai naga dari Tian Chefu. Dikatakan bahwa naga itu terkunci dalam legenda. Tentu saja, ini agak berlebihan. Tentu saja, tidak ada yang bisa membebaskan diri. Rantai naga sejauh ini. Benar. Yang mengunci Ye Junlin adalah Dragon Chain of Tian's Mansion yang terkenal. Sejak dicatat di Paviliun Tianji di Tian Chefu, rantai naga telah digunakan 78 kali. Setiap kali superhero yang terjebak, tidak ada yang membebaskan diri. Jadi ada rumor seperti ini di Tian's Mansion. Rantai naga bahkan bisa menjebak naga sungguhan, apalagi manusia. Setelah rantai naga terjebak, itu tidak akan pernah dibebaskan. Ini adalah rencana Paviliun Gelap. Mereka tidak akan membunuh Ye Junlin. Bahkan jika dia adalah iblis besar pertama. Menguncinya lebih berharga daripada membunuhnya. Setidaknya dalam rencana Tian Chefu, adalah mungkin untuk mengetahui rahasia Dewa Jahat Huoyun melalui Ye Junlin. Termasuk kemana Dewa Jahat Huoyun pergi, dan latihan Dewa Jahat Huoyun, Selama Anda mendapatkan ini dan membalikkan penelitian, Anda dapat menemukan kelemahan Dewa Jahat Huoyun dan menghadapinya. Jadi Ye Junlin tidak bisa membunuh. Terlebih lagi, keberadaan rantai naga itulah yang mengikat Ye Junlin. Dia tidak akan lagi menjadi ancaman. Ye Junlin segera merasa aneh. 9 rantai ini perlahan menembus ke dalam daging dan darahnya, dan tulang-tulangnya yang terkunci. Ini adalah tidak baik. Ye Junlin menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi langkah ini dia harus pergi. Ini juga keindahan rantai naga, karena tulang dan daging mulah yang terkunci. Terlebih lagi, rantai naga ditutupi dengan tanda master sihir dan berbagai berkah energi, ditambah bahan rantai itu sendiri, pada dasarnya terus-menerus. Bisakah kamu membiarkan aku bertemu seseorang sekarang? Ye Junlin bertanya. Jangan khawatir, kamu akan segera bertemu orang-orang. Tianlong dan yang lainnya tersenyum. Ye Junlin hari ini adalah daging di mulut mereka. Mereka bisa makan apapun yang mereka mau. Tapi itu tidak bisa dipatahkan secara langsung. Bagaimanapun, rahasia Dewa Jahat Awan Api belum diperoleh. Kamu harus menstabilkan Ye Junlin terlebih dahulu. Biarkan dia melihat keluarganya.
Di luar mendidih sekarang. Ye Junlin ditangkap oleh Tian Chefu. Sama dengan mati. Yang paling menarik adalah pasukan Dongdao dan Richard. Mulai rencana kedua segera. Pasukan Dongdao akhirnya akan beraksi. Bab 1870, Bencana, Tragedi. Ye Junlin ditangkap, yang merupakan saat yang tepat bagi mereka. Operasi besar-besaran sedang berlangsung dengan tenang. Ye Junlin, yang dikunci oleh rantai naga, secara alami tahu niat mereka dan ingin menjebak dirinya sendiri. Tapi cukup melihat Junjun dan mereka. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak itu. Inilah yang sangat dikhawatirkan Ye Junlin. Dia sangat kuat. Tanpa menggunakan teknik tabu, saya tidak bisa menahannya sama sekali. Begitu dia bangun, tidak akan ada yang menghentikannya. Ada juga rencana kedua yang dikatakan Ono Ichiro. Satu hal yang mengganjal di hatinya. Tidak bisa menunda. Kamu mengatakan bahwa jika kamu membiarkan aku melihat ibu dan anak perempuanku, Tian's Mansion tidak akan kehilangan kepercayaannya, kan? Ye Junlin bertanya. Beberapa orang dari Tianlong masuk dan berkata sambil tersenyum. Ye Junlin, orang-orang sudah dalam perjalanan. Tapi sebelum itu, Anda harus menjawab beberapa pertanyaan. Hah? Pertama-tama, apakah Anda mengakui bahwa Anda apakah dewa jahat? Keturunan. Tanya Huang Hu. Ye Junlin berkata dengan dingin. Aku bahkan tidak tahu siapa dewa jahat itu. Apa yang harus aku akui? Apa yang kamu lakukan? Apa penjelasannya? Xuanlang memarahi beberapa orang. Ye Junlin tersenyum. Mimpi datang dari mimpi. Kamu. Ye Junlin. Jujur, kamu harus tahu bahwa kamu sedang. Harimau bumi hampir mengatakan yang sebenarnya tentang rantai naga, dan Tianlong menghentikannya. Waktu. Ye Junlin. Jika kamu jujur, kamu akan dapat melihat ibu dan anakmu. Jalan Tianlong. Ayo pergi, pergi. Wakil pemilik paviliun gelap muncul dan pergi bersama beberapa orang. Mengapa kita tidak membiarkan Ye Junlin berbicara secara langsung? Wakil Master Paviliun. Yang lain bingung. Kamu tidak tahu Ye Junlin. Jika dia tidak bisa melihat orang itu, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Jika kamu ingin dia mengatakannya, dia harus membawa orang itu ke sini. Tidak perlu melakukan apa-apa. Dia akan menjelaskannya sendiri. Dua kekhawatiran pertama Ye Junlin baik-baik saja. Ketiga Junjun di bawah. Li Ziran juga stabil untuk saat ini. Tapi rencana kedua pasukan Dongdao dimulai. Di mana-mana di Daxia, banyak master berpakaian hitam muncul pada saat yang bersamaan. Mereka berencana untuk melakukan serangkaian pembunuhan. Target pembunuhan itu adalah Tian Jiao dari Daxia, masa depan dunia seni bela diri Daxia. Ada semua Tian Jiao di peringkat tanah Daxia, dan ada ratusan Tian Jiao yang tidak berperingkat tetapi memiliki potensi besar. Ini adalah para jenius yang telah dicatat di Paviliun Tianji di Tianchefu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan para jenius ini, dunia seni bela diri Daxia akan makmur di masa depan. Tetapi pasukan Dongdao memanfaatkan kekacauan di dunia seni bela diri Daxia dan tiba-tiba melakukan pembunuhan. Master yang tak terhitung jumlahnya dikirim untuk membunuh para jenius ini. Karena perang salib melawan kekuatan dewa jahat selama periode ini, sebagian besar Tian Jiao dilepaskan oleh keluarga atau kekuatan untuk dialami. Jadi keberadaan para jenius ini dapat dengan mudah dikunci. Dan ada relatif sedikit penjaga di sekitar. Jauh dari rasa aman dalam keluarga atau sekte. Puff, puff, puff. Para supermaster yang diatur oleh pasukan Dongdao mulai membunuh. Satu demi satu jenius jatuh. Jika terjadi serangan khusus yang ditargetkan, mereka tidak terkalahkan. Hanya bisa disembelih. Master yang diatur oleh pasukan Dongdao belum membunuh mereka. Mereka secara khusus menghapus para jenius ini, memotong seni bela diri mereka, membuat mereka sia-sia, dan tidak pernah berkultivasi. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuh mereka. Tempat terakhir dalam daftar dihapuskan. Tempat ke-15 di daftar peringkat bumi juga dihapuskan. Selanjutnya, itu adalah arogansi bumi. Satu persatu dicoret. Tempat ke-9 dalam daftar bumi dihapuskan. Tempat ke-8 dalam daftar bumi dihapuskan. Itu adalah malam yang penuh badai. Ratusan Tian Jiao di Daxia dibunuh secara tragis, dan semuanya dihapuskan. Tidak ada yang mengharapkan ini. Fondasi masa depan Daxia runtuh dalam semalam. Bencana. Tragedi. Bersambung.